Masih bingung? Boleh nggak sih melakukan hubungan intim saat kehamilan atau punya pertanyaan lain? Nah, kali ini aku akan membahas Q&A seputar hubungan intim saat kehamilan. Siapa tahu nih, salah satunya adalah pertanyaan kamu. Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Hari ini aku akan membahas Q&A seputar berhubungan intim saat kehamilan. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, boleh nggak sih melakukan hubungan intim saat kehamilan? Jawabannya adalah boleh. Jadi sebenarnya melakukan hubungan intim pada saat kehamilan itu boleh saja dilakukan. Sebenarnya penis itu tidak akan langsung menyentuh janin karena janin itu terlindung di dalam selaput ketuban. Jadi dia steril dan nggak bakalan kesentuh gitu walaupun ada penis yang masuk ke dalam vagina. Selain itu mulut rahim itu juga nggak selebar itu sehingga ujung penis itu cuma akan mentok ke mulut rahim aja, nggak akan ngenain janin. Nah, tetapi kalau misalnya ketika melakukan hubungan intim itu dirasa tidak nyaman, ada rasa nyeri, ada rasa kontraksi, maka sebaiknya memang ditunda dulu. Jadi pada prinsipnya adalah boleh selama ibu tidak ada keluhan, kehamilannya sehat, dan merasa nyaman saat melakukannya. Banyak yang salah kaprah, kayak misalnya ada yang keguguran, kemudian menyalahkan kayak, wah ini pasti gara-gara melakukan hubungan intim gitu ya. Sebenarnya sebagian besar kasus keguguran itu terjadi karena memang sorry to say, hasil pembuahannya itu kurang baik sehingga akhirnya dia tidak bisa menempel dengan baik dan akhirnya dibuang oleh tubuh. Hubungan intim itu memang akan mempercepat prosesnya, tetapi bukan menjadi penyebab keguguran. Ngerti ya? Jadi dari awal memang karena hasil konsepsinya kurang bagus, maka tubuh itu akan mengeluarkannya. Nah, hubungan intim itu akan mempercepat hal itu, tetapi bukan menjadi penyebab terjadinya keguguran. Pertanyaan yang kedua, kapan sih sebaiknya menunda hubungan intim saat hamil? Ibu biasanya disarankan untuk menunda melakukan hubungan intim kalau misalnya yang pertama, ibu itu mengalami perdarahan, flag atau tanda-tanda ancaman keguguran seperti misalnya perutnya mengalami kontraksi, kemudian ada pengeluaran dan nyeri ketika melakukan hubungan intim, maka sebaiknya hubungan intim ditunda terlebih dahulu. Yang kedua, kalau misalnya air ketubannya itu sudah pecah atau sudah rembes. Jadi kalau misalnya air ketuban sudah pecah atau rembes, itu berarti selaput yang melindungi bayi itu kan sudah pecah, sudah rusak, sudah robek. Sehingga ada kemungkinan infeksi itu akan mudah masuk. Nah, ketika kita melakukan hubungan intim, maka itu akan mempercepat terjadinya proses infeksi karena ada penis yang masuk kan, jadi bisa mendorong mungkin bakteri-bakteri atau virus-virus yang kita nggak kelihatan. Sehingga kalau misalnya ketubannya sudah pecah, sebaiknya memang tidak melakukan hubungan intim. Apalagi hubungan intim juga dapat membuat air ketuban itu semakin banyak yang keluar. Padahal air ketuban itu ada hubungannya dengan kesejahteraan janin. Kalau air ketubannya habis, maka kesejahteraan janin bisa terganggu. Yang selanjutnya, kalau misalnya pada kehamilan sebelumnya ibu itu ada riwayat persalinan prematur, maka sebaiknya dihindari melakukan hubungan intim. Apalagi kalau misalnya yang sekarang juga ada kayak sering kenceng-kenceng seperti itu, karena takutnya nanti kehamilan ini juga jadi prematur lagi. Selanjutnya, kalau misalnya ibu mengalami plasenta letak rendah, baik itu total maupun sebagian, karena kalau plasentanya letak rendah itu akan rentan sekali terjadi perdarahan. Jadi kalau misalnya plasentanya ada di bawah, sebaiknya menunda dulu melakukan hubungan intim. Lalu kalau misalnya ibu itu kehamilannya kembar, jadi kalau kehamilan kembar itu mereka memiliki resiko lebih tinggi untuk lahir lebih awal dibandingkan bayi-bayi yang kehamilannya tunggal. Jadi karena ada resiko kelahiran prematur lebih tinggi, maka sebaiknya memang hal-hal yang bisa merangsang kontraksi itu dihindari terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kehamilannya kembar, sebaiknya hindari dulu melakukan hubungan intim. Dan yang terakhir tentu saja kalau misalnya karena kondisi tertentu, kondisi kehamilan ataupun kondisi ibunya, dokter menyarankan untuk bed rest atau mengurangi aktivitas berlebih dan mengurangi aktivitas seksual, maka sebaiknya ibu juga menghindari melakukan hubungan intim. Pertanyaan selanjutnya, apakah benar kalau kehamilan itu akan mempengaruhi gairah seksual? Nah, sebenarnya setiap kehamilan itu istimewa dan unik. Jadi mungkin ada ibu yang akan mengalami perubahan gairah ketika hamil, tetapi ada juga yang malah ketika hamil libidonya itu meningkat. Dan ini semua itu salah satunya dipengaruhi oleh hormon. Jadi ketika kita hamil, hormon itu kan akan membuat ibu itu mungkin menjadi lebih cepat capek,
kemudian ada keluhan ya seperti mual muntah, kemudian mungkin back pain, sehingga tidak nyaman ketika melakukan hubungan intim, sehingga akhirnya gairahnya atau keinginan untuk melakukan hubungan intim itu jadi menurun. Kemudian ada beberapa ibu yang mengalami hipersensitif pada beberapa area, misalnya pada payudara atau pada vagina. Nah, kondisi ini pada beberapa orang itu menyenangkan, tetapi ada juga orang yang merasa itu tidak nyaman. Jadi balik lagi ke orang-orangnya ya, ada yang oke, ada yang enggak. Beberapa ibu juga mengalami perubahan pada vagina, jadi vaginanya itu kadang menjadi terasa kering atau terasa semakin basah. Kondisi ini juga bisa menyebabkan ibu itu kadang jadi malas atau justru jadi bersemangat untuk melakukan hubungan intim. Walau begitu, ada beberapa ibu juga yang ketika hamil itu justru gairah atau libidonya itu meningkat, dan itu nggak apa-apa. Selama melakukan hubungan intim dengan aman, dengan posisi yang nyaman dan tidak ada keluhan, maka sok atuh lakuin aja. Pertanyaan selanjutnya, posisi apa yang bagus ketika melakukan hubungan intim saat hamil? Nah, sebenarnya untuk posisi ini bebas-bebas aja sih, senyamannya ibu dan pasangan gitu. Jadi tidak ada posisi tertentu yang misalnya harus ini aja yang boleh dilakukan gitu. Tapi silakan eksplorasi mana yang dirasa nyaman buat ibu dan buat pasangan gitu. Mungkin kalau misalnya kehamilannya masih kecil ya, baby bumpnya belum terlalu kelihatan, bisa mencoba berbagai macam posisi. Tapi nanti ketika baby bumpnya sudah kelihatan, ya cobalah posisi yang mungkin memang tidak membuat perutnya itu tertekan, misalnya miring atau misalnya missionary atau misalnya doggy. Nah, itu kan perutnya tidak tertekan. Jadi silahkan disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing, tapi pada dasarnya tidak ada posisi yang ini lebih baik daripada yang lain gitu. Jadi silahkan pilih mana yang menurut ibu itu lebih nyaman dibandingkan yang lain. Kehamilan tentunya bisa mempengaruhi perasaan calon ibu dan calon ayah, sehingga untuk masalah hubungan intim ini sebaiknya memang dibicarakan heart to heart, supaya ketemu nih jalan tengahnya, ketemu solusinya. Karena ada pasangan yang it's okay, nggak apa-apa, ada juga yang merasa nggak nyaman gitu. Jadi silakan disampaikan dan dibicarakan supaya tidak ada salah satu yang merasa ditolak atau merasa tidak disayang lagi gitu. Jadi sebaiknya dibicarakan, karena kadang pun suami atau pasangan itu merasa takut kalau misalnya pengen melakukan seperti itu, takut istrinya ada keluhan atau seperti apa, padahal ternyata istrinya biasa aja, malah mungkin gairahnya meningkat. Nah, ini kan tentu perlu dikomunikasikan. Yang perlu diperhatikan ya tadi, sebenarnya melakukan hubungan intim itu boleh-boleh saja ketika hamil, selama kehamilannya sehat, ibu tidak ada keluhan. Pilih posisi yang paling nyaman dan jangan lupa komunikasi dengan pasangan. Nah, kalian sendiri tim yang puasa dulu ketika hamil atau tim yang gas terus nih? Boleh cerita di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.